Oke, guys. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan untuk kelas Gulang by Mikti ya. Oke, sip. Sebelumnya kita presensi dulu. Untuk kelas Gulang kemarin yang izin tiga, yang nggak hadir satu. Mas Adafa kemarin hadir, jadi nggak hadir nggak ya? Oh, enggak, Kak. Nggak jadi ya? Iya. Oh ya udah, oke oke siap. Berarti benar ya. Sip. Oke, dua. Kok nggak bisa? Ah, column right. Tanggal berapa ini? 25. Ada yang ulang tahun hari ini? Siapa tahu ada yang ulang tahun ya. Kode kakak, ya. Siapa tahu ada yang mau beliin kopi itu. Ngantuk banget, guys. Oke, eh, kita mulai dulu untuk presensinya. Dimulai dari Mas Adafa dulu deh. Halo Mas Adafa. Halo, Kak. Oke, halo Mas. Gimana kemarin? Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Kemarin kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Oh, oh ya, Kak, itu yang recording minggu kemarin saya cek belum ada, Kak. Yang recording semalam. Iya. Oke, tadi tadi sih Mas Halim bilang udah diupload ya. Tapi aku nggak tahu sih, nggak bisa ngecek soalnya. Tapi yang di playlist untuk kelas ulang belum ada. Oh belum ada ya. Oke, mungkin nanti aku follow up lagi deh, biar dari data follow up sekarang sama video semalam. Kemarin minta di-upload. Berarti kemarin itu Jumat ya? Video Iya, Kak. Jumat. Kemarin minta di-upload, Mas. Sih, nggak tahu kenapa ya. Hmm, mungkin lagi pada sibuk, guys. Dimaklumin aja. Sudah ada, Kak, cuma nggak masuk playlist. Jangan cek di playlist. Oh, cek di berandanya itu, guys. Dikasih tahu sama Mas Rio. Mungkin playlistnya emang belum dibikin gitu. Jadi ngeceknya lewat berandanya aja, Mas. Gitu. Oke, oke, oke. Ada lagi Mas, ada Pak yang mau ditanyain mungkin? Cukup, Kak. Nanti Cukup saya ya. ya, Oke, sip. Sip. Thank you Mas, ada Pak. ya. Sama, Kak. Oke. Lanjut ke Mas Aldi Riyadi. Ada nggak nih? Hadir, Kak. Oke, halo Mas Aldi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Gimana Mas Aldi? Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin ulang yang materi hari Jumat sih yang tentang function. Function. Ya, terus baca modul yang tadi juga yang function juga karena belum sepenuhnya paham terutama yang callback sama apa ya yang Rekursif. kayak ya Rekursif. sama recursive itu di Oke. nyoba ngulang sama ya sama yang kakak bilang bikin latihan function itu Hmm, hmm. tapi belum sepenuhnya selesai sih. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin akan saya review ulang aja deh biar teman-teman pada paham. Tadi kan juga sekalian kemarin ngingetin untuk yang asinkronus ya. Kemarin sebelum sempat saya bahas gitu. Ada lagi Mas Aldi? Udah sih itu aja sih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Gak ada, cukup. Ada ya, cukup. Oke, sip. Thank you Mas Aldi. Thank you. Oke, lanjut ke Mas Andre Kurniawan. Hadir Kak, Oke, ada Mas Andre. Gimana kabarnya? Sehat? masih kurang sehat Kak. Waduh, wah capean terus sih Mas Andre ini.
Olahraga terus, Mas. Oke, Mas Andri, ya, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma nonton YouTube tentang parameter itu aja sih Kak. Parameter function ya. Function, ya function. Ada yang bingung mungkin? Ya lumayan Kak, Main lumayan apa tuh? bikin pusing. Oke, yang pusing bagian mana tuh? Masih paham dikit-dikit aja sih Kak. Ya. Hmm, oke, kalau selain function apa tuh yang masih bingung? Kira-kira, Mas Andri? Yang kemarin kemarin aja sih Kak, yang disampaikan kemarin itu Hmm, yang yang back apa itu? yang callback. Ya callback, callback. Hmm, hmm. Oke, mungkin nanti akan saya demoin gimana caranya untuk ngetes atau gimana sih flow-nya si callback ini mungkin ya, Oh biar iya. nggak bingung. Oke, Kalau oke, oke. function itu wajib enggak ya Kak? Sebenarnya wajib nggak wajib sih Mas. Soalnya kan kalau misalkan kita bikin aplikasi yang katakanlah modular gitu ya. Modular itu maksudnya em, kita pengen masing-masing apa namanya, masing-masing use case itu kita bedain satu function sendiri kayak gitu. Jadi modul misalkan nanti ada apa namanya, fitur login kayak gitu. Nah itu berarti kita harus bikin function login sendiri, atau mungkin fitur register kita bikin function register sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita jadiin satu sebenarnya bisa, cuma itu nggak recommended gitu sih Mas. Biasanya kalau misalkan kita pengen bikin aplikasi yang bagus, yang bisa maintainable, maksudnya ketika nanti 5 sampai 10 tahun lagi sistem ini dibuka sama teman-teman itu masih bisa untuk diperbaiki lah, intinya seperti itu. Bisa dipacak seperti itu. Makanya penting nggak penting sih gitu, tapi harus gimana tuh maksudnya. Jadi ya pasti kita akan pakai juga sih. Soalnya kan ketika kita mau nyobain si Gulang pertama kali juga dia kan pakai function ya, pakai function main kan. Nah itu secara nggak langsung sebenarnya kita udah belajar function gitu. Gitu sih Mas Andre. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Udah cukup Kak, itu aja. Cukup ya. Oke, sip. Thank you Mas Andre. Sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Siva deh. Halo Siva. Oh Kak, Gimana nih kabarnya, sehat? sehat banget Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kemarin udah belajar apa nih Siva? Baru lihat video Kak. Hmm, ada yang Videonya masih bingung? materi kemarin masih mulek-mulek aja sih Kak. Hmm. Itu. Oke, Tapi ada yang mau ditanyain dulu mungkin? belum ada Kak. Oke, siap, siap, siap. Oh ya, ini udah ada jawaban sih. Untuk modul 5 nanti akan dihapus sama Mas Dio ya, Mas. Untuk recording udah aku hapus sih kemarin, cuma belum aku masukin playlist. Aku masukin playlist sebentar lagi katanya. Oke, Mas. Thank you. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu, Siva? Mungkin? Nggak ada sih Kak. Gak Belum ada ada. ya? Ya, Oke, sip. Thank you, Siva. sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Dava deh. Halo, Mas Dava. Nggak ada ya? Oh, kayaknya biasanya telat sih. Tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Mas Dimas deh. Hadir Kak. Oke, halo. Gimana kabarnya? Itu Dava izin di grup Kak. Oh, oh iya, sorry. Wait, aku nggak ngecek ya. Bentar, di sini kan ada WA. Malam Kak, saya izin kepala sedikit pusing. Oke, kalau banyak gimana tuh? Oke, oke, hati-hati. Cepat sembuh ya. Beda, 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 beda. Oke, sip. Thank you Mas Dimas. Gimana nih kabarnya Mas Dimas? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke. Em, Kemarin udah belajar apa nih Mas Dimas? Ngulangin apa lihat video record yang kemarin sih Kak. Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ya sementara belum. Belum ada ya. Oke. Tapi masih bingung ya. Sedikit bingung.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sip, thank you Mas Dimas. Ya Kak, sama-sama. Oke, lanjut ke Mas Yusrian deh. Ya, halo Kak. Oke, Suaranya terdengar? sudah sangat terdengar Mas. Oke, Mas Yusrian, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Gimana nih? Kemarin udah belajar apa nih Mas Yusrian? Kalau belajar sih paling ngulang-ngulang apa bukan ngulang sih nonton eh, video yang kemarin sama baca modulnya aja Kak. Untuk Eh, pengerjaan tugas yang kemarinnya tentang function mah belum. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu buat belajar aja sih, biar teman-teman paham gitu. Iya Kak. Terus ini juga kayak sambil install lagi gitu Kak. Soalnya nggak tahu kenapa ini laptopnya. Kenapa tuh? Minta ganti Mac, Apa? ganti MacBook. Amin, amin. Amin. Oke, oke. Ada yang mau ditanyain dulu Mas Yusrian? Eh, Sepertinya belum Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Nanti kalau bingung bisa tanya ke grup ya, biar teman-teman yang lain bisa bantu juga. Oke? Insya Allah Kak. Oke, sip. Thank you Mas Yusrian. Sama Kak. Oke, lanjut ke Mbak Humaira. Halo Mbak Humaira. Halo Kak, Oke, Mbak Humaira gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Humaira, kemarin udah belajar apa nih? Tentang function Kak, ini Kak Function, oke. nonton YouTube. Mm-mm. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mbak Humaira? Yang nggak ngerti Kak di bagian function return value. Yang gimana? Yang nggak ngerti Kak di bagian function return value Kak. Return value maksudnya. Oke, jadi eh, apa namanya? Return value itu maksudnya nilai kembalian. Jadi setiap function itu bisa mengembalikan suatu nilai, bisa juga nggak mengembalikan. Jadi dia cuma memproses sesuatu gitu Mbak Umaira. Jadi oke, mungkin nanti aku jelasin lagi ya, aku ulangin lagi ya, biar biar teman-teman bisa paham. Apa itu? Maaf Kak. Iya, apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Mbak Umaira? Tidak Kak. Oke, sip, thank you Mbak Umaira. Ya Kak, sama-sama. Oke, lanjut ke Mas Panji. Ada Mas Panji. Kak, Oke, gimana Mas Panji? Kabarnya sehat? sehat Kak. Oke, gimana kemarin udah baca apa nih Mas Panji? Eh, saya baru ini doang siapa nonton yang video kemarin setengah. Soalnya tadi ke kampus dulu ituin FRS-an. Oh, KRS-an? Atau gimana? RS apa yang konversi itu? Konversi? Konversi Iya, ngomongin yang itu juga iya KRS-an kan? FRS Kak. FRS, apa itu? Functional Oh iya Requirement gitu. System. Enggak, kayaknya itu ngambil SKS gitu. Oh, oke, oke, oke. Konversi SKS gitu ya? Nah iya. Oke, mau pindah atau gimana Mas? Enggak kan tiap semester gitu. Enggak sih, kayaknya punyamu doang. Punyaku enggak, jadi ya ya Oh, dari awal gitu sih. Itu kampus mana sih, Mas Panji? Uniku, Universitas Kuningan. Oh, jadi setiap semester tuh eh, apa namanya konversi SKS gitu ya? Enggak, ini kan karena ikut ini doang. Konversi tapi tiap semester ambil ambil Oh, matkul apa yang gitu tuh. oh iya. Kirain konversi SKS. Pasalnya dia bilangnya konversi. Karena yang aku tahu KRS-an. Oke, oke, oke. Mungkin bahasanya beda ya. Sorry, sorry guys. Maaf, maaf, maaf. Oke, gimana? Belum belum bisa. Kemarin maksudnya baru lihat video sama itu ya ke kampus ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang masih bingung mungkin Mas Panji?
Belum sih, soalnya belum beres nontonnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin baru sampai function aja sih, tapi baru apa ya, sekali doang gitu. Jadi mungkin nanti aku ulangin lagi biar teman-teman paham gitu sih. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Panji. Kasih. Oke. Konversi SKS mata kuliah Kak. Semester baru KRS-an. Tiap semester emang gitu. Soalnya aku dulu itu guys, apa namanya? Pas KRS-an tuh tinggal ngambil doang. Soalnya udah paketan. Jadi nggak bisa milih, sedih. Nggak bisa milih dosen killer sama enggak gitu. Ya udah kita menerima dengan lapang dada guys. Ya gitulah. Anak-anak D3 mah gitu. Menerima tim paketan. Betul. Oke, lanjut. Pernah paketan termit sampai semester 3. Oh iya, biasanya apa namanya? Paketan tuh kalau yang S1 biasanya cuma berapa semester doang gitu. Habis nanti semester 4 atau semester 3 itu pasti udah ngambil sendiri gitu. Soalnya kan ada yang mungkin dalam satu jurusan itu kan fokusnya beda-beda gitu kan. Mungkin fokusnya kalau sekarang itu S1 informatika itu kayaknya fokusnya macam-macam deh. Ada yang data science, ada yang AI, ada yang IoT kayak gitu ya. Ada yang apa programming, ada yang apa lagi ya? Security, DevOps dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin mereka ngambil mata kuliahnya itu ya tergantung minat bakat mereka gitu. Itu sih yang aku tahu ya, tapi aku belum S1 guys, sorry. Oke, lanjut lanjut. Lanjut ke Mas Rizky Ramadan deh. Halo Mas Rizky. Ada nggak nih? Nggak ada ya. Oke, sip. Lanjut dulu deh Mas Reza Hidayat. Hadir Mas. Oke, Mas Reza gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Reza? Belum Mas, masih tepar kemarin. Oh iya deh, kemarin sakit ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ini Mas, modulnya kalau nggak salah ada yang AI-nya ya digolang. Itu kira-kira AI-nya apa Mas? Oh, ada AI-nya ya. Aku malah nggak tahu guys. Coba aku lihat dulu ya. Artificial. Bagian mana tuh? Artificial. Nggak ada AI. Oh nggak ada ya? Nggak Saya ada. baca di mana ya? Lupa gitu. AI yang Web3 mungkin. Web3 itu apa? Oh beda. Ya, yang kelas satunya. Hmm. Yang pakai Unity itu loh. Oh berarti saya salah baca. Oke. Kayaknya iya deh. Soalnya kita tuh kayaknya bikin API gitu sih nanti jadinya. Oh, ada. Sebentar. Architectural pattern, containerization, orchestration. Oh iya, ada guys. Ada. Oh iya, saya yang tidak memahaminya. Jadi nanti akan ada materi tentang computer vision pakai TensorFlow. Ya, betul. Oke, use case-nya adalah image recognition system. Kalau TensorFlow bukannya biasanya pakai Python ya Kak? Ya, tapi nanti kita bisa pakai Golang kok. Ada Oh caranya. bisa. Oh Bisa. itu Dan bisa dikonekin ke API juga apa gimana? bisa. Nanti ada API-nya kan. Implementasi API, aplikasi backend dengan computer vision ada kok, ada. Oh oke oke. Gitu. Masih. Sip. Sorry, aku belum baca sampai bawah guys. Tapi masih, soalnya modulnya masih in progress guys. Jadi ya ditunggu aja deh. Soalnya aku belum baca nih. Ya maaf guys. Ya pakai TensorFlow Mas Aldi. Kenapa tuh? Ada concern kah? Emang susah, sesusah itu kah guys? TensorFlow? Iya. Dan aku nggak pernah pakai. Kan sejujurnya kemarin ini berbasis AI Kak. Oh iya, nggak ada AI-nya. Ada guys. Soalnya materi terakhir aku nggak ngeh.
Nih, mungkin tak kasih tahu ininya ya, apa namanya, kompetensi targetnya ya. Yang pertama, memahami peran TensorFlow dalam pengembangan aplikasi computer vision. Nah, gimana tuh? Terus menginstal dan mengkonfigurasi TensorFlow dan Golang. Jadi kan bisa dikombin tuh pakai TensorFlow, pakai Golang juga. Yang ketiga, menerapkan mekanisme interaksi antara front-end dan back-end melalui API untuk penggunaan aplikasi computer vision. Terus yang keempat, memahami strategi deployment untuk aplikasi back-end dengan implementasi computer vision dan TensorFlow. Gitu guys. Nanti ada 6 apa nih? 6 lesson. Jadi pengenalan, ada persiapan, pemrosesan gambar, integrasi TensorFlow sama Golangnya, implementasinya. Terus yang terakhir adalah testing dan dokumentasinya, guys. Tapi masih on progress, jadi ditunggu aja. Nanti kalau misalkan udah jadi, mungkin aku akan cek aku cek berkala biar teman-teman biasa lihat dulu gitu ya. Mungkin kalau misalkan emang penasaran, gitu. Oke, sip. Ini sampai mana tadi? Oke, Mas Reza, gimana nih? Oh iya, kemarin izin ya. Oke, ada lagi yang ditanyain Mas Reza? Udah Kak. Oke, sip. Thank you Mas Reza. Oke. Ya, sama-sama. Memang kalau AI itu selain pakai TensorFlow ada yang lain mungkin Mas Aldi atau apa? Atau lagi concern apa tuh? Jupyter kalau nggak salah. Oh, Jupyter Notebook ya? Iya. Iya, kalau Jupyter Notebook pakai Python sih. Setauku ya. Aku belum pernah sih. Ya, temanku yang pakai Jupyter Notebook pakai Golang gitu, jarang sih. Hanya dia kalau Jupyter karena menurutku AI yang pakai Python itu lebih apa ya? Lebih banyak modul yang udah itu sih guys kayaknya. Lebih banyak modul yang udah dibuat gitu. Karena banyak yang bikin AI dari Python mau nggak mau jadi developernya banyak dan komunitasnya lebih besar gitu sih. Tapi kalau misalkan Golang ya nanti kita lihat aja gitu. Gitu guys. Atau enggak nanti mungkin TensorFlow AI-nya pakai Python terus nanti Golangnya tinggal manggil doang sih ya nggak tahu juga gitu. Nanti kita lihat aja. Oke oke. Sip. Lanjut ke Mbak Nabila deh. Halo Mbak Nabila. Halo Kak, Oke, gimana nih kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin habis izin ya? Iya, Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Kemarin udah belajar apa nih weekend? Weekend belajar nggak? Ayo. Nggak dong, pasti. weekend kan untuk istirahat Kak. Betul, betul, betul. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum belajar berarti ya? Aku Iya. aku hari aku hari ini nge-lab jadi aku baru nonton videonya belum sampai habis gitu juga Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum sih Kak. Belum ada ya? Iya, Oke, sip. Thank you, Nabila. thank you Kak. Oke, lanjut ke Mbak Vidya deh. Halo, Mbak Vidya. Halo Kak, Oke, Mbak Vidya, gimana kabarnya? Sehat? jelas ya. Alhamdulillah. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih? Aku baru lihat video yang itu sih Kak, di-upload. Mm-mm. Yang function ya? Ya, Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? belum sih. Soalnya kan belum praktek, jadi belum tahu. Oh, belum dipraktekin ya? Enggak, masih Waduh. ada tugas. Baru lihat. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain mungkin? Nanti kalau udah praktek aja ya Kak. Oke, boleh, boleh. Ya udah. Oke, sip. Thank you, Vidya. Sama-sama. Lanjut ke Mbak Diah Maharani. Halo Kak, Oke, halo Mbak Diah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. em, Kemarin kemarin udah belajar apa nih? Eh, Function yang gimana ya kemarin? Function yang copy, Mm-mm. habis itu ke map atau map Map. itu bacanya Kak? Iya, map. Map. Itu bukan function sih itu.
Kayaknya tipe data ya? Ya nggak sih? Map. Iya, ini kan ini beda sub judul dari yang function. Maksudnya Oh. beda sub judul. Mhm. Jadi nyoba ngopi value dari map sama slice atau array gitu ya. Ya, Oke, ada yang masih bingung mungkin dari function itu? ada sih Kak. Kenapa tuh? Jadi dan Halo, gimana? S SRC itu SRC sama DST itu jadi kayak bangun apa sih gimana? Bentar lupa. Dia baca di PDF Kak, bukan nonton YouTube. Oh, sebentar. Ini kok webnya kok hilang ya websitenya ini? Websitenya dasar pemrograman Golang. Oh, udah jadi e-book. Oke, sip. Oke, gimana tadi Mbak Dia? Masih bingung atau gimana? Bingung yang itu aja sih Kak. Nggak nggak banyak kali bingungnya. Oh, oke, oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Nggak ada. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mbak Dia. Eh. Oh, sekarang jadi kayak gini websitenya. Oke deh. Oke. Ini udah capek ya dia bikin ininya. Oh, enggak, ding. Oh, ternyata tak sembunyiin ininya. Haha. Hmm. Oke, kita lanjut dulu deh. Mbak Rahma Setiani. Hadir Kak. Oke, Adik. Ayo, Adik. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Kak. Oke. Gimana kemarin udah belajar apa nih? Kemarin belajar yang kemarin, Apa tuh? ngulang yang itu Kak, Oh, yang function ya. function. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Tanya ini Kak, kan nanti kita tugas akhirnya tuh bikin web ya Kak. Mm-mm. Nah, webnya itu berarti nanti digabung sama yang front end-nya juga kayak yang HTML, CSS, nanti digabung sama implementasi Golangnya atau gimana? Kalau itu aku kurang tahu sih. Yang pasti nanti kan ada kita bikin API gitu ya. Tapi kalau untuk bikin UI-nya kurang tahu juga sih nanti gimana gitu. Berarti bisa pakai UI-nya bisa enggak ya Kak? Hmm, Nanti ditunggu aja gitu. Kalau emang pakai UI paling nanti nggak tahu ya apakah nanti mau ini tuh yang kelasnya yang Web3 itu bikin UI atau gimana sih? Kayaknya bikin AI ya kan? Jadi kayaknya nggak ada Mm-mm. hubungannya sama yang ini. Nah nanti ya mungkin kita pakai template-template gitu sih. Kalau nggak, nah mungkin nanti kalau misalkan emang di modul nanti aku tanya dulu sih, apakah nanti akan ada UI-nya. Kalau misalkan emang ada, nanti dikit-dikit aku masukin apa nih? Ya, oke, sip. Oke. eh Mungkin aku masukin dikit-dikit untuk gimana caranya bikin UI di Golang gitu ya. Bisa loh teman-teman sebenarnya di Golang itu dia nge-reserve suatu front end gitu bisa. Gitu. Cuma ya ada semacam ya konfigurasi dikit-dikit lah gitu. Tapi nanti aku tanyain dulu deh. Oke, Oke Kak, sip. Ada kasih. lagi? Cukup Kak. Cukup ya. Oke, sip. Thank you Mbak Rama. Sama Kak. Kita masih pertemuan 16 ini ya. 16 dari berapa tuh? 72 ya kalau nggak salah ya. Iya kan? 72 pertemuan. Kita udah jalan 16 pertemuan berarti udah 2 minggu. Yeay. Enggak, ding. Oke. Kalau 4 pertemuan kan 1 bulan itu berapa pertemuan sih? 3 kali 4, 12. Nah ini udah 1 bulan lebih ya berarti ya. Yeay. Oke lanjut.
ke Mbak Rafita Nurul Asmi. Silahkan. Halo Kak, Oke, gimana kabarnya, sehat? sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mbak Rafita? Kemarin aku cuma ngulang yang function itu. Belum Hmm, aku ikutin sih, baru aku tonton doang. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diikutin Soalnya ya. masih kayak bingung-bingung gitu Kak. Terus karena bingung, aku coba lihat yang lain. Aku nonton YouTube soal clean code. Hmm, gimana tuh clean code-nya? Ya pahamnya baru kayak eh, dikasih komentar-komentar gitu biar lebih rapih gitu sih Kak. Iya, Tahu ya betul. dasar. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain dulu mungkin? Enggak sih Kak, belum. Ada. Oke, sip. Thank you Mbak Rafita. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ke Mas Rio deh. Halo Mas Rio. Halo Kak, Oke, halo Mas Rio. Gimana kabarnya? sehat Kak? Alhamdulillah. Oke. Kemarin udah belajar apa nih Mas Rio? Semalam cuma ini Kak, ngulang dari itu yang repo Kakak coba Mm-mm. ketik program sendiri gitu, ulang lagi gitu. Nggak Itu apa-apa. aja sih Kak. Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Gak ada sih Kak. Kalau Nggak ada yang ya? untuk pasien itu aku belum nonton Kak. Tadi pagi Oh, sibuk tadi. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, 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 sip. Oke, sip. Ada lagi? Gak ada sih Kak, itu aja. Oke, sip. Thank you Mas Rio. Sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Sandia. Halo, Mas Sandia. Wah, pupuk ini Mas Sandia. Lanjut ke Mas Adit deh. Mas. Ada. Halo Mas Sandia. Hadir Kak. Oke. Mas Sandia, gimana kabarnya? Sehat? Masih flu sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Cepat Cuman sembuh ya Kak, Mas ya. dari kemarin nggak sembuh-sembuh Kak. Waduh, ada Semangat. BPJS kan? Oke, diperiksain dulu Mas. Kalau misalkan emang nggak kuat, boleh izin kok. Jadi nggak usah dipaksain. Oke? Gak apa-apa Mas, kuat Mas. Oke. Sama Bapak Helmi saya kuat. Oke, siap. Tintel sama Mas Unes nih. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Sandia? Kalau tadi sih Mas belajarnya, gara-gara videonya baru dikirim tadi. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum ada sih Mas. Oke. Oh, nggak habis nonton anime. Wow, itu yang bilang Siva tuh. Iya kemarin gara-gara bingung mau belajar apa jadi nonton anime. Oke, siap. Nggak apa-apa, Mbak. Itu biasanya cowok itu butuh pengalian perhatian gitu. Betul. Oke, sip. Ada lagi? Belum sih Kak. Oke, sip. Thank you Mas Andia. Lanjut ke Mas Aditya Zoni, Mas Vikram nih. Halo. Halo Mas, Oke, gimana Mas Vikram kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Vikram? Iya Mas, maaf Mas nggak fokus jadinya kayak HP saya semenjak HP saya hilang jadi agak susah Mas pembelajaran saya. Oh, hilang kenapa tuh? Dicopet atau gimana? Nggak tahu Mas hilang di rumah Mas. Loh. Jadi pas lagi di luar belajar entah kayak lihat video jadi agak susah. Jadi, Oh, belajar lah pas ini di luar. ini Pakai 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 laptop. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa Mas. Ya semoga cepat ketemu sih HP-nya. Semoga gak hilang. Cuma kelas limpet di mana gitu mungkin ya. Kelas limpet apa sih? Oke. Ada yang mau ditanya dulu mungkin Mas Vikram? nggak ada Mas. Belum ada ya. Oke. Ya keselip. Nah itu. Sip, thank you Siva. Oke, semoga cepat ketemu ya. Mungkin cuma keselip aja. Mungkin Mas Vikram lupa atau gimana. Atau disembunyiin orang rumah juga nggak tahu. Mas Vikram nakal mungkin. Canda ya Mas ya. Ada ya. Ya udah, thank you Mas Vikram. Semoga cepat ketemu ya. Oke, sip. Semangat Mas belajarnya Mas. Sip. Lanjut ke Mas Tegar deh. Halo Kak. Halo, waduh kaget ya. Oke Mas, Mas Tegar gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih? Belajar yang materi yang kemarin yang string gitu.
Yang string. Kok Iya. masih string, Mas? Kok yang string? Itu yang function maksudnya. Function. Oh, oke. Function. Oke, ngantuk nih Mas Tegar nih kayaknya. Belum ngopi kan? Waduh, ngopi dulu, Mas. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, masih paham ya. Oke, 50-50 lah. ya 50-50. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Tegar. Siap, Pak. Oke, terakhir nih ke Mas Tri Krama deh. Halo Mas Tri. Halo Kak, Oke, halo Mas. Gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Tri? Kemarin nonton-nonton video tutorial di YouTube sih Kak. Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Nonton apa tuh di YouTube? Nonton dari programmer zaman now. Oh, yang Golang ya? Untuk iya fundamentalnya. Fundamentalnya. Oke, sih bagus itu. Kalau misalkan teman-teman yang lain juga pengen lihat, bagus kok itu orangnya jelasinnya juga pelan-pelan gitu. Gitu. Iya Kak. Aku juga dulu belajar dari situ sih. Soalnya dia apa ya? Banyak kan dia senior backend atau senior reliable engineer-nya Blibli kalau nggak salah ya. Iya Kak, Gitu. blibli.com. Jadi ya bagus sih. Keren sih. Oke, dan pengalamannya juga lebih dari 10 tahun teman-teman kalau nggak salah. Jadi diambil aja ilmunya. Kalau nggak salah ya, 10 tahun. Tapi nggak tahu ding. Oke, ada lagi Mas Tri? Cukup kayaknya. Cukup ya. Oke, sip. Thank Baik you Kak. Mas Tri. Oke. Baik Kak. Wah, kita presensi aja 1 jam guys. Sorry. Nggak apa-apa lah. Soalnya gini, kenapa saya tanya kayak tadi dari awal sampai sekarang gitu kan. Saya nggak capek juga. Karena di kerjaan itu juga kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah kerja atau mungkin freelance atau ikut udah mungkin dari salah satu dari teman-teman mungkin udah ada yang ikut perusahaan gitu ya. Nah, pasti tiap hari itu kayak gini teman-teman. Jadi kayak kita tanyain satu persatu dari tiap timnya gitu kan. Tapi nggak sebanyak ini timnya paling cuma berapa ya? Di bawah 5 orang mungkin ya. Jadi biasanya satu PO, eh, satu PM. PO itu product owner, terus ada PM itu project manager, ada programmer. Programmernya itu misalkan back-end-nya 2, front-end-nya 1 atau enggak front-end-nya 2, back-end-nya 2 atau kadang back-end-nya 1 gitu kan. Jadi ya di bawah 10 orang sih teman-teman. Nah, nanti 10 orang ini tiap hari itu akan daily update gitu kan. Kemarin udah ngerjain apa, hari ini mau ngerjain apa, ada masalah atau enggak, ada isu atau enggak, ada blocker atau enggak kayak gitu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan pengen jadi seorang back end ataupun front end ataupun yang lainnya, engineer gitu kan, yang memang fokusnya di dunia IT, pasti akan kayak gini gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu teman-teman akan daily gitu kan. Nah, ini tuh dailynya teman-teman sekarang gitu. Jadi teman-teman aku kenalin nih gimana caranya apa ya, intinya sebelum teman-teman kerja tuh teman-teman udah tahu oh nanti aku bakalan kayak gini juga gitu. Jadi eh, kita belajar apa namanya untuk apa ya tanggung jawab sama apa yang udah kita mulai gitu kan. Nah, ini kan teman-teman mulai belajar kan. Nah, nanti teman-teman harus tahu nih apa namanya mau belajar apa hari ini, terus nanti ada masalah apa, terus mau mau lanjut belajar di mana, itu yang kurang ya mungkin ya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Oke, Kak, misal kita sempat nggak masuk kemarin sakit di logbook checklist tidak mengikuti atau gimana ya? Kalau sakit dan izin, aku tulis izin sih, Mbak Siva. Tapi kalau misalkan nggak izin atau gimana ya aku kosongin sih, gitu. Tapi kalau misalkan kayak kemarin ada yang aku kosongin, terus aku nggak tahu kalau dia join gitu kan, aku tanyain dulu gitu, kemarin join atau enggak gitu. Oh enggak gitu ya udah aku kosongin lagi. Tapi kalau misalkan oh kemarin join mas cuma nggak lupa bilang gitu, ya udah aku centang lagi gitu. Itu logbook apa sih? Oh logbook yang itu ya, Kampus Merdeka ya. Iya. Tulis aja itu sakit tidak izin tidak mengikuti gitu. Nggak apa-apa Eh, kok. Tapi di bawah kolomnya itu ada
keterangan buat checklist ini Kak kalau misalnya kita tidak mengikuti. Nah, itu better kita checklist atau diisi ya Kak keterangannya bahwa kita sakit. Kalau keterangannya diisi terus di checklist gitu nggak bisa atau harus salah satu? Kurang tahu ya Kak. Oh, mungkin gini aja nanti di screenshot terus dikirim ke grup, tanyain ke Mas Dio atau Mas Halim. Oh, Gitu oke. aja. Oke. Oke Sip. Kak, thank you Kak. Soalnya kemarin aku udah tanya, Mas, kayaknya aku belum di follow up tentang logbook dan sebagainya gitu kan. Ini gimana? Aku takutnya nanti di belakang bikin banyak kerjaan gitu kan. Tapi sampai kemarin sampai sekarang belum ada follow up. Ya mungkin nanti aku follow up lagi sih. Oke. Sip. Lanjut. Tadi kayaknya Mas Rizky Ramadan belum ya? Halo Mas Rizky. Halo coach. Oke, halo Mas Rizky. Gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah coach, sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih? Baru lihat video-video itu yang dikirim. Ada yang masih Ya bingung record atau yang record. ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ya ada pas gak ada yang ditanya. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Rizky. Oke, laporan mingguan juga belum validasi. Nah itu guys, yang aku mau tanyain sebenarnya itu. Jadi gimana sih itu apa namanya validasinya gitu? Terus apa aja yang mau dilakuin di webnya itu aku belum di apa namanya belum di briefing gitu. Jadi coba aku tanyain ya. Semoga eh, Mas Dio atau Mas Halim waktunya pas longgar gitu ya. Takutnya nanti di belakang banyak banget aku harus validasi dan lain sebagainya kan. Udah lupa juga ini udah 16 pertemuan. Kemarin ngapain aja. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Oke, kita lanjut ke, aku cek ke Web3 dulu deh. Penasaran aku. Baru pertemuan 13 ya Web3 ya? Gimana caranya bikin gitu? Kok nggak bisa? Jahat gimana sih? Biar Excelnya itu kan ada namanya gitu kan. Nah, namanya bisa jalan ketika di scroll kanan tuh gimanain sih? Penasaran aku. View ya mungkin ya. Oh, freeze. Oh, iya Pak. Ah ya, ini ya mungkin ya. Bukan nih. Freeze 1, 2 row. Hah? Sorry, you can freeze row which contains only part of market cell. Try to pick apart bla 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 bla. Ah, ya usah lah, udah biarin. Apa biar ada kerjaan kanan kiri ya. Sip. Oke, kita lanjut materi dulu guys. Kita cek dulu apakah modulnya udah di-upload. Oke, belum. Oke, kalau belum kita balik dulu. Oh iya, kita akan sebentar guys. Aku lupa. Asinkronus ya. Kita akan belajar tentang asinkronus. Ini sebenarnya nanti kita juga bakal belajar, cuma nggak apa-apa. Mana sih? Oke, sip. Asing. Asinkronus. Nah, sebenarnya kalau asinkronus digolong itu pakainya go rutin, teman-teman. Dulu kan kita udah pernah belajar tentang go rutin kan ya. Nah, sebenarnya untuk modul 5 ini nanti kita akan belajar itu juga gitu. Tapi mungkin aku kasih itu ya, apa ya, kayak gambaran besar em, dari asinkronus digolang gitu aja ya. Oke.
Jadi gini teman-teman. Oke, gini aja deh. Gini. Kita pakai ChatGPT ya. Ntar aku share screen dulu guys. View, oke, display 150. Oke. Kostumku kebuka guys. Akan belajar tentang go rutin. Enggak ding asinkronus di Golang, tapi di Golang asinkronusnya pakai go rutin. Sebenarnya kok asinkronus ini butuh nggak butuh ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kadang kita butuh asinkronus juga, kadang kita butuh yang sekuensial juga. Maksudnya apa? Sekuensial. Jadi sekuensial itu kita kerjakan dari atas ke bawah. Kan kita kan misalkan kalau apa namanya di suatu bahasa pemrograman itu kan pasti dibaca dari atas ke bawah ya. Nah, kalau kita pakai goroutine, kita tuh bisa apa ya, mengindahkan itu semua gitu. Jadi kita bisa melompat mau kemana gitu kan, sama siapa gitu. Enggak. Oh, aku belum share screen guys. Oke, share screen dulu. Share screen. Jadi, udah kelihatan? Teman ya? Oke. Sip. Oke, karena belum ada modul 5, kita akan coba. Oke. Jelaskan apa ya, kayak contoh kode asinkronus di Golang. Nah, coba ya. Di Golang Anda dapat menggunakan coroutine untuk melakukan tugas secara asinkronus. Jadi kita itu ketika kita apa namanya pakai asinkronus, gitu kan ya, kita nanti akan apa ya, melakukan tugas secara paralel ya. Jadi nggak perlu nunggu apa namanya proses itu selesai, kita udah bisa jalanin proses yang lain seperti itu teman-teman. Contohnya kayak gini. Ini sebagai gambaran aja ya. Jangan apa ya, jangan dibuat pusing. Nanti kita akan masuk ke modul ini juga, tapi kayaknya belum ada. Maksudnya belum dibikin modulnya. Kok asynco. Kita pasta. Nah, aku akan jelasin dulu. Nah, sebenarnya aku pengen jelasin yang callback ya. Cuma kayaknya akan sangat sulit sekali teman-teman. Makanya aku pakai ini aja. Nah, ini dia callback. Oke, sip. Tapi ini kita fokus ke ini dulu teman-teman. Kita fokus ke coroutine-nya dulu ya. Nah, coroutine itu ngapain sih gitu kan? Coroutine ini yang apa namanya? Kita bisa baca di modulnya dasar pemrograman. Kita cari coroutine. Nah, coroutine mirip dengan thread ya. Jadi kita kan kemarin udah belajar tentang thread, kita belajar tentang kernel gitu kan. Nah, udah tahu kan thread itu apa gitu kan. Nah, coroutine mirip dengan thread, tapi sebenarnya bukan ya.
Sebuah native thread bisa berisikan sangat banyak coroutine. Mungkin lebih pas kalau coroutine itu disebut dengan mini thread. Jadi adalah bagian dari thread tapi yang paling kecil gitu teman-teman. Proses lah ya gitu. Coroutine sangat ringan, hanya dibutuhkan sekitar 2 kilobyte. Byte ya teman-teman, ini bukan bit, byte. 2 kilobyte memori saja untuk satu buah coroutine. Nah, kalau misalkan mau 10 coroutine berarti berapa tuh? 2 kilobyte dikali 10, berarti 20 kilobyte. Seperti itu ya, tinggal dikali-kali aja. Tapi ini apa namanya? Nggak saklek atau nggak fix segini ya. Pasti nanti ada berapa naik turunnya gitu. Tergantung kode yang kita jalankan di coroutine itu. Lanjut. Eksekusi coroutine bersifat asinkronus. Jadi dia nggak sinkronus. Jadi ada asinkronus, ada sinkronus. Kalau sinkronus berarti sekuensial dari atas ke bawah. Kalau sinkronus tetap atas ke bawah. Cuma nggak perlu nunggu hasilnya harus selesai baru jalanin ke bawah gitu. Jadi dia bisa ditinggal aja nanti hasilnya nanti terakhir gitu. Menjadikannya tidak saling tunggu dengan coroutine yang lain. Karena coroutine sangat ringan, maka eksekusi banyak coroutine bukan masalah. Akan tetapi jika jumlah coroutine sangat banyak sekali, contoh 1 juta coroutine, dijalankan pada komputer dengan RAM yang terbatas, gitu kan, maka ya tinggal nunggu aja ajal dari komputernya. Enggak guys, gitu ya. Memang prosesnya akan jauh lebih cepat selesai, tapi memori RAM pasti bengkak. Nah gitu guys. Jadi kalau misalkan kita pakai coroutine ini, apa namanya, RAM juga akan bengkak gitu ya, gitu. Coroutine merupakan salah satu bagian paling penting dalam concurrent programming di Golang ya. Salah satu yang membuat coroutine sangat istimewa adalah eksekusinya bisa dijalankan di multi-core prosesor. Jadi prosesor yang sekarang itu kan udah multi-core ya, udah Core i7, Core i9, belum ada Core i10 sih, tapi nggak tahu ya. Kita lihat aja produknya Intel di mana. Kita bisa menentukan berapa banyak core yang aktif. Makin banyak maka akan cepat seperti itu. Jadi kalau misalkan prosesornya lebih cepat lagi gitu kan, dia akan makin cepat gitu teman-teman. Mulai Capture A29, A34, lalu dilanjut A56. Kita akan membahas fitur yang disediakan Go untuk kebutuhan concurrent programming. Concurrency atau konkurensi berbeda dengan paralel. Nah, beda ya teman-teman ya, concurrency sama paralel. Paralel akan eksekusi banyak proses secara bersamaan, sedangkan concurrency adalah komposisi dari sebuah proses. Concurrency merupakan struktur, sedangkan paralel adalah bagaimana eksekusinya berlangsung. Beda gitu. Penerapan coroutine ya. Untuk menerapkan coroutine, proses yang akan dieksekusi sebagai coroutine harus dibungkus ke dalam sebuah fungsi. Jadi ya nggak harus sebuah fungsi sih teman-teman. Maksudnya benar-benar fungsi utuh sendiri atau sebuah anonymous function itu juga bisa. Yang pakai ini teman-teman. Pakai gofunc terus apa gitu. Nah, ini namanya anonymous function ya, teman-teman. Bisa juga seperti ini. Jadi kita bikin fungsinya dulu secara utuh baru dia dikasih coroutine-nya gitu. Oke. Gitu ya, paham ya? Lanjut. Pada saat pemanggilan fungsi tersebut ditambahkan keyword go di depannya. Jadi ini doang. Nah, jadi ini menandakan dia adalah concurrency atau dia menggunakan coroutine gitu. Dengan itu, coroutine baru akan dibuat dengan tugas yang menjalankan proses yang ada dalam fungsi tersebut. Gitu teman-teman. Simpel ya, tinggal go, udah itu sebagai concurrency. Kalau di JavaScript mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya await async gitu ya. Nah, itu ini yang di go cuma go doang. Gitu. Simple teman-teman. Gitu. Berikut merupakan contoh implementasi sederhana dengan coroutine. Program di bawah ini menampilkan 10 baris teks. 5 dieksekusi dengan cara biasa dan 5 lainnya dieksekusi sebagai coroutine baru. Nah, dia bikin runtime, go max procs-nya 2 gitu kan. Nah, ini akan dijelasin. Terus akan bikin go buat ngeprint si apa namanya until berapa gitu kan. Terus misisnya apa gitu. Bedanya sama ini apa nanti teman-teman akan tahu gitu. Mungkin kita bisa apa namanya pakai yang codingnya dari ini dulu dari ChatGPT ya. Jadi dia bikin package main, function main juga, import fmt sama time ya.
Dia akan memulai goroutine untuk menjalankan tugas asinkronus dengan go task asing ya. Dia bikin function task asing dengan apa namanya body dari fungsinya adalah mensimulasikan tugas yang memakan waktu. Jadi dia akan ngelooping ya 0 sampai 3, berarti 0 1 2 gitu kan. Dia akan apa namanya? ngeluarin atau nampilin tugas asinkronus ke berapa gitu kan. Ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya gitu kan sampai sampai ke 3 ini. Sebelum 3 lah intinya, kurang dari 3. Terus setiap misalkan udah nyetak tugas asinkronus 0 gitu kan, dia akan di hold dulu, dia akan di pause dulu selama 1 detik gitu teman-teman. Terus selanjutnya setelah ini, tapi kan dia nggak nunggu ya si codingan golangnya karena dia pakai goroutine, jadi dia akan secara langsung setelah dia ngeprint ini tapi nggak nunggu hasilnya, dia akan ngeprint ini juga melakukan tugas lainnya 0, terus baru ditunggu dulu 1 detik. Terus looping sampai 4 sampai 5 gitu kan, sampai 0 sampai 4, 0 sampai 5 gitu kan. Nah, akan ditunggu 5 detik baru sampai sini. Tunggu 2 detik terus selesai. Gitu. Kita cek aja ya gimana prosesnya nih. Nah, teman-teman akan bingung pasti. Kalau pertama kali pasti bingung. Oke. Kita jalan dulu. Kurang asing main laptop. Nah, ini 1 detik, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selesai. Udah selesai. Nah, gitu teman-teman. Bingung nggak? Bingung pasti. Nggak apa-apa. Oke. Kita telusuri dulu. Aneh nggak kira-kira aneh? Hasilnya adalah harusnya ketika tas asing dijalankan dia akan nyetak si tugas asinkronus, ya nggak? Kita kecilin aja deh. Atau enggak gini. Terminalnya aku taruh di sini bisa nggak sih? Nah gini. Ya, aku jadiin gini biar kelihatan. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. 8 detik ya. Dia butuh 8 detik, 8 seconds. Oke. Nah, ketika dia di run pertama kali, dia akan harusnya secara sekuensial atau secara sinkronus, dia akan nyetak si tugas asinkronus dulu, diselesain baru langsung ke sini ya teman-teman ya. Setuju? Ya kan? Kalau kita pakai sinkronus ya. Ini deh. Aku bikin terminal lagi yang sinkronus ya teman-teman. Nah, ini yang asing. Asing ya. Ini yang sing ya. Oke. Nah, caranya biar ini jadi sinkronus gimana? Tinggal dihapus ininya. Oh, udah. Go run main.go asing. Harusnya kan tugas asinkronus dulu, ya kan? Yang ini dulu 3, baru nanti ini 5, terus tunggu 2 detik baru selesai. Ya, harusnya gini kalau sekuensial atau apa namanya? Atau sinkronus, ya kan? Nah, karena kita pakai goroutine dan dia adalah asinkronus, nah dia akan nyetak dulu yang paling cepat, ya. Jadi nggak perlu nunggu hasilnya. Jadi goroutine-nya tetap jalan, ya tetap jalan teman-teman. Tapi dia akan langsung ke sini. Jadi ininya kita tunggu dulu, karena dia nunggu 1 detik kan. Dia mau nyetak, tapi 1 detiknya tunggu dulu, gitu kan, baru nyetak ini. Jadi makanya dia akan melakukan tugas lainnya 0 dulu, terus baru 01 muncul, ya kan? Baru melakukan tugas lainnya 1, terus ini yang kedua muncul, terus 2, 3, 4, baru selesai. Nah, bisa kita analogikan yang lain nggak? Mungkin kayak gini. Gimana ya? Di sini mungkin adalah prosesnya kita analogikan sebagai login ya. Teman-teman pernah login, enggak login deh, register aja deh, register. Teman-teman register ke suatu website, ya kan? Nah, misalkan ke
MSIB gitu kan, yang kampus Merdeka gitu kan. Nah, ketika teman-teman register gitu kan, nah teman-teman akan disimpan dulu ke DB. Misalkan ini simpan data peserta ke database, misalkan ya. Nah, di sini proses yang selanjutnya ketika habis simpan gitu kan, dia nggak nunggu dulu hasilnya selesai. Tapi biasanya nunggu dulu sih kalau misalkan simpan data ke DB ya. Misalkan ini adalah sinkronus dulu ya. Sinkronus, simpan data ke DB. Terus secara ketika udah selesai hasilnya itu, maksudnya udah masuk ke database dan aman gitu kan, setelah validasi dan lain sebagainya gitu kan, dia akan ngirim email secara asing, pakai go rutin gitu kan. Nah, sambil dia ngirim email, dia nggak nunggu hasilnya, suka kirim atau enggak, ya udah yang ngurus third party-nya. Misalkan dia pakai apa ya, pakai Gmail atau mungkin pakai SendGrid atau pakai apa ya, Mailgun dan lain sebagainya gitu kan, itu kan third party untuk pengiriman email ya. Ya udah kirim aja ke Mailgun. Aku nggak peduli hasilnya kirim atau enggak, yang penting aku kirim emailnya, emailnya aku simpan ke database gitu kan. Nah, nanti terus habis itu di return hasilnya kalau selesai untuk registrasinya, karena yang penting kan udah registrasi dulu. Perkara emailnya kekirim atau enggak, ya udah itu urusan third party gitu teman-teman. Jadi proses asinkronusnya di sini. Ketika kita ngirim email, kita ngirim aja ke apa namanya, ke Mailgun-nya gitu, atau ke SendGrid-nya atau ke Gmail-nya gitu. Biar nanti sana yang ngurusin apa namanya, kirim atau enggak seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini udah paham ya asinkronus ya? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ke apa Kak? Mailgun. Ini teman-teman. Nah, transactional email API service for developer. Jadi biasanya teman-teman untuk developer itu kan, kalau untuk apa ya? Biasanya untuk website yang gede gitu, karena mereka butuhnya cepat gitu. Jadi biasanya kita itu untuk ngirim email itu biasanya lewat third party atau lewat perusahaan lain. Nah, kita biasanya pakai service Mailgun atau mungkin pakai SendGrid. Ini ya, SendGrid. Terus apa lagi ya? Mail service. For sending email. If API. Elastic Mail nih, Brevo, SMTP ya, SendGrid. Ini base mail API nih, SendGrid, Zero Bounce API, Mailgun, Tempmail, email, check-in, bla 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 bla, getemail.io, banyak banget teman-teman. Jadi biasanya kita itu untuk perusahaan-perusahaan yang ada sekarang, biasanya kalau misalkan mereka nggak mau itu ya ribet gitu kan, biasanya kita pakai API service gitu untuk nge-send email. Daripada kita harus manajemen email sendiri ya udah tinggal beli aja, toh juga pasti bisnisnya juga udah melebihi dari harga apa namanya, harga dari produknya kan ya, jadi kita ya udah beli aja gitu. Biasanya teman-teman, keputusannya kenapa kita pakai API versi third party kayak gini, itu karena kita ngejar waktu, itu yang pertama. Terus kalau untuk kita bikin sendiri seperti ini, itu tuh kita butuh apa ya? Butuh banyak maintenance gitu teman-teman. Jadi daripada biaya maintenance kita habis di situ, mending kita beli aja gitu. Misalkan kita satu hari itu satu bulan tuh berapa sih ngirim emailnya? Pasti kan nggak banyak ya. Nah misalkan aku ngirim emailnya satu bulan itu sampai berapa nih? 50.000 email gitu kan per bulan gitu kan. Cuma $20 teman-teman. 20 WDR berapa tuh? Nah 300.000. 300.000 kan per bulan. Nah, nanti di refresh lagi gitu. Atau misalkan yang pro nih, misalkan yang jutaan ya emailnya ya. Misalkan dalam satu bulan itu dia ngirim 1 juta email. Ya udah tinggal $450 kan. Berapa nih?
Nah, 7 juta doang gitu kan. Daripada kalau misalkan kita maintenance mail server sendiri, nanti butuh developer untuk manajemen mail server dan lain sebagainya. Kan sebenarnya harganya hampir sama kan, developer satu misalkan satu developer itu gajinya adalah 5 juta gitu kan. Misalkan 5 juta. Nah, eh, kalau kita beli email kita 7 juta gitu kan. Tapi kan kita nggak perlu manajemen email sendiri, kita nggak perlu beli beli VM untuk mail server butuh nggak butuh beli apa namanya bikin bikin service sendiri untuk mail server gitu kan. Nah, makanya kita beli seperti ini gitu, teman-teman. Alasannya kenapa? Gitu. Nah, untuk asinkronus sendiri, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke callback nih. Itu isinya gimana, Kak? Sama kayak Gmail. Gimana ya? Pernah dengar tentang mail server belum? Nah, Kak. Belum ya? Jadi Gmail, Yahoo, Bing dan sebagainya itu kan adalah sebuah tools untuk mengirim email, ya. Nah, itu sebenarnya dia adalah sebuah apa ya? Email klien gitu, teman-teman. Tapi di dalamnya juga ada mail servernya gitu. Jadi yang kita pakai ini misalkan Yahoo Mail atau Bing Mail ada nih, Mail. Nah, misalkan kita pakai Bing Mail. Misalkan ini contoh ya. Nah, ketika kita pakai si Bing Mail ini, email Bing ini atau mungkin Gmail atau mungkin Yahoo itu kan, kita tuh pakai pakai email kliennya gitu. Karena kita domainnya kan sama, misalkan helmi@gmail.com atau helmi@bing.com atau mungkin pakai Microsoft helmi@microsoft.com. Nah, bedanya apa sama yang ini? Ini tuh yang digunakan untuk apa ya? Sebagai mail servernya. Jadi nanti kita minta tolong sama si SendGrid untuk ngirimin ke suatu email. Paham nggak? Jadi kayak eh apa ya? Kayak misalkan kita pakai REST API lah, ya. REST API kan dia jalan di port kalau misalkan HTTP pakai 80 ya kemarin ya. Kalau HTTPS berarti 443. Kalau SSH 21. Nah, kalau email itu juga ada portnya sendiri dan itu nggak bisa diakses sama HTTP kayak gitu. Makanya kita butuh sebuah service atau sebuah server yang digunakan untuk mengirim email ini gitu. Nah, email itu biasanya portnya berapa ya? 465 ya, SMTP ya. Oh, 25 ding. Ini nih. Originally the simple SMTP 25 today. Today SMTP sold instead use. Oh, jadi ada dua ya. Yang 25 ini yang SMTP, kalau yang SMTPS ini 587. Oh, jadi yang 465 ini udah outdate. Tapi jadi gini, ada 3 port ya yang dipakai sama SMTP. SMTP ini. Jadi yang tadi saya jelasin gitu kan. Ketika kita mau ngobrol ke suatu service atau ke suatu server, kita tuh harus tahu port mana yang dibuka. Apakah 80, apakah 8080, apakah apa namanya? Kalau database kan 3306 atau mungkin kalau Postgre itu 5432, kalau Redis itu berapa ya Redis ya? Aku lupa. 14.000 berapa itu ya? Redis port Redis. 06379 gitu kan. Kalau Mongo 14.000 sekian gitu kan. Nah, ini kita nggak bisa langsung ngobrol langsung, teman-teman. Makanya kita butuh perantara. Nah, ada klien, ada server ya. Kita itu sebagai klien ya. Kalau kita mau ngobrol sama klien yang lain, kita nggak bisa langsung dari klien ke klien, ya kan? Makanya harus butuh server dulu perantara. Kita ngasih tahu server, tolong dong kirimin email ke alamatnya ini lewat port ini. Nah, nanti si email server akan nerusin nih, ya, nerusin email kalian ke email yang tujuannya emailnya kemana gitu, SMTP servernya yang mana. Nah,
si apa namanya si sharing grid ini fungsinya untuk itu. Jadi kita tuh nggak perlu bikin mail server sendiri, kita manajemen SMTP sendiri dan lain sebagainya. Udah di apa namanya udah disediain lah intinya gitu. Gitu Mbak Siva. Nah, maksud saya berarti Kak itu hampir sama. Ya, sama. Sama. Jadi tapi ini tuh samanya maksudnya tapi ini khusus untuk urusan email doang ya, bukan untuk server dan lain sebagainya gitu. Tapi ini khusus urusan untuk server email ya. Kalau untuk server database ada juga. Kalau misalkan teman-teman pengen beli gitu kan, uh, server misalkan Postgres pricing. Nah, bisa pakai ini Amazon RDS atau mungkin pakai GCP. GCP itu ada eh, DB apa ya? Ya GCP itu tadi gitu kan. Azure ada nih, Amazon ada RDS. Nah, ini Postgres Cloud SQL kalau punyanya GCP ya. Nah, kalau misalkan teman-teman install apa namanya di server sendiri ya silahkan gitu kan. Tapi kan teman-teman harus manage sendiri dan lain sebagainya. Kalau down gimana harus ada backup-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita beli ke Google, ke Amazon, ke AWS, ke Azure, ke mana ya, banyak gitu kan yang ada di internet sekarang, kita nggak perlu manajemen gitu teman-teman. Fungsinya seperti itu. Jadi sekarang ada macam-macam, ada web server kita bisa beli ya kan, pakai Apache atau pakai Nginx atau pakai yang lainnya gitu kan. Database juga ada, kita bisa pakai GCP buat install Postgres, buat install MySQL, bisa buat install Mongo dan lain sebagainya gitu kan. Ada Firestore juga gitu kan. Terus apa lagi ya? SMTP server kita bisa ke SendGrid tadi, bisa ke Mailgun, bisa ke mana lagi banyak gitu kan. Terus apa lagi ya? API gateway mungkin bisa teman-teman bisa beli gitu. Jadi semuanya yang ada di internet itu kita bisa beli dan kita nggak usah capek-capek untuk maintenance. Kita tinggal bikin software atau produknya apa, dah kita tinggal beli aja gitu. Tapi kalau mau maintenance sendiri silahkan. Gitu teman-teman. Kalau mau belajar ya harus manajemen sendiri teman-teman. Tapi kalau misalkan emang kita fokusnya ke bisnisnya dulu, nyari uang biasanya, nah biasanya nggak mau ribet teman-teman. Pengennya ya cepat produknya sampai ke klien, dapat uang, dapat revenue, atau mungkin dapat fame gitu kan. Ya yang dicarikan pasti yang arahnya ke situ gitu teman-teman. Oke, malah kita sampai kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Oke, yang untuk asinkronus ini ada yang mau ditanyain dulu? Udah paham ya konsepnya ya? Tapi nanti akan saya jelaskan lagi di materi selanjutnya untuk yang asinkronus ini. Tapi karena modulnya belum ada, saya mau jelasin secara general dulu aja gitu. Nah, oke kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah tadi aku udah tanya ke GCP semuanya, ke ChatGPT gitu kan. Tambahkan function callback ketika implementasi asing. Nah ternyata ketika kita implementasi callback di Golang untuk asinkronus, dia itu menggunakan channel teman-teman. Dan di mana channel ini akan kita pelajari juga di modul 5. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang pointer. Ini kan kita kemarin sampai fungsi ya, fungsi, terus struktur data, terus package, terus penanganan error. Habis itu nanti kita akan nanti masih balik kita harusnya masih di modul 4 teman-teman. Tapi belum diupdate. Nah, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Jadi kita nanti akan belajar tentang struktur data, array slice map ya, terus package. Oke, terus ada penanganan error handling ya, error handling. Kita akan belajar tentang pointer, terus concurrency. Nah, ini udah aku bahas sedikit ya. Nanti kita akan bahas lagi paling dalam di concurrency ini nanti. Terus ada di verb panic dan recover.
Oke, nggak apa-apa. Kita akan lompat dulu sedikit biar nanti teman-teman nanti kalau misalkan udah sampai ke sini teman-teman lebih paham lagi gitu kan. Nah, ternyata untuk implementasi si callback ini dia menggunakan channel teman-teman. Jadi nanti kita juga akan belajar si channel ini juga gitu kan. Ada buffer channel, ada channel select, ada channel range and close dan timeout gitu. Nah, fungsinya buat apa? Nah, kita telusuri dulu. Bentar. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan. Mas, kalau tadi pakainya asinkronus atau goroutine gitu kan, dia kan nggak ngereturnin suatu variabel di sini, ya nggak? Teman-teman aware nggak nih? Nggak ada variabelnya ya. Nah, gimana caranya dapetin data hasil pemrosesan dari sini? Go task async. Nah, gimana teman-teman kira-kira? Ada yang mau jawab mungkin atau ada yang udah pernah belajar goroutine mungkin? Kira-kira ada yang udah sampai sini belum? Atau ada yang udah kira-kira kalau di logika kayak gini mas gitu kan pakai pakai variabel aja di depannya bisa nggak kira-kira gitu kan ya kita coba aja nanti habis ini ada yang mau jawab nggak kira-kira bisa nggak kita ngeliatin variabel di goroutine ada yang tahu nggak gimana caranya gini deh mungkin di bahasa pemrograman yang lain boleh Java JavaScript PHP mungkin kalau bisa goroutine kalau bisa asinkronus kira-kira untuk mendapatkan hasil dari pemrosesan secara asinkronus itu gimana? Ada yang mau jawab? Di chat boleh. Gimana? Ada yang mau jawab? Silahkan. Gimana caranya mendapatkan hasil pemrosesan dari fungsi yang dia adalah sebuah asinkronus? Yang udah pernah belajar Python, JavaScript. Siapa nih? Yuk, gimana? Gak ada? Bingung? Ataukah belum pernah pakai asinkronus malahan di bahasa pemrograman yang lain? Harusnya udah dong. Tapi mungkin teman-teman nggak aware ya, maksudnya oh ternyata aku udah belajar tentang asinkronus nih, cuma aku belum tahu gitu kan. Maksudnya belum aware. Oh ini ternyata asinkronus ya gitu. Kayaknya belum sih, Kak. Belum ada ya. Oke, siap. Jadi kalau di JavaScript gitu kan, ketika kita apa namanya mau mendapatkan suatu nilai untuk dari suatu proses asinkronus dia pakai await gitu kan, await atau mungkin async gitu kan. Nah, kalau di Golang dia karena dia pakai Go, dia kan nggak bisa menerima input misalkan kotas asing di sini ada integer gitu. Emang bisa kayaknya nggak bisa deh. Misalkan var go var apa ya? ABC gitu kan misalkan. Nah, dia nggak bisa teman-teman. Expected titik dua found go gitu. Kalau misalkan go-nya di sini bisa nggak? Expression in Go must be function call. Nah, jadi teman-teman nggak bisa ya. Ketika kita meskipun di sini ada return-nya, tapi apa namanya di sini dia adalah sebuah asinkronus, dia nggak bisa ya disimpan ke suatu variabel. Nah, caranya kita membuat suatu channel. Nah, nanti kita akan ngirimin ke satu parameter gitu. Nah, kita coba ya. Kita pakai yang ini aja. Ini kan saya akan jelaskan dari awal sampai akhir nih, teman-teman. Oke. Nah, kita nah ini sebenarnya ini udah kelompatan banyak nih teman-teman materinya. Kita harusnya udah tahu tentang struct, tapi kita lompatin dulu, tapi nggak apa-apa. Teman-teman udah tahu dulu ya struct gitu kan, struktur gitu kan. Nah, di sini ada struct namanya result. Oke. Nah, di struct result dia memiliki dua field.
Oke, sampai sini masih paham ya? Ada dua field. Field yang pertama adalah data dengan tipe data string. Oke. Terus yang field yang kedua adalah sebuah variabel ERR atau error dengan tipe data error itu sendiri. Oke, ini beda ya antara ERR sama error ini karena dia adalah sebuah nama dari variabel ya. Kalau yang ini adalah tipe data. Oke, dibedakan dengan spasi. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan bikin channel untuk menerima hasil dari tugas asinkronusnya. Nah, kita bisa pakai make atau mungkin bisa pakai gini. Kayaknya gini deh. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Gini. Nah, gini bisa ya. Jadi var result chain, result channel maksudnya. Terus adalah sebuah channel result, si result ini gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kita bikin channel, ya udah tinggal make aja. Make chain result. Nah, gini. Nanti apa namanya? Si result chain ini adalah sebuah channel dari channel result. Maksudnya apa? Maksudnya apa namanya? Si result ini, si struct ini, dia akan disimpan sebagai sebuah channel. Ya, dan dia akan menerima dua inputan yaitu data sama error. Ya, string sama error. Oke. Terus selanjutnya kita passing nih si result channel variable ke function task asynchronous tadi. Yang go task async tadi gitu kan. Kita simpan di result channel. Ya. Terus kita cek di fungsinya result channel adalah sebuah channel result, kembalian dari channel result. Nanti dia akan di apa namanya? Dikembalikan ke sini gitu, ke channelnya ini gitu. Oke, tapi sebenarnya ini bisa gini sih kayaknya. Nah, kayaknya bisa ya, tapi nggak tahu deh. Ini kenapa harus pakai gini? Malah bingung juga aku. Nanti kita coba cek di sini ya garutinnya. Oke. Terus simulasikan tugas asinkronus dengan hasil selesai setelah 3 detik. Terus ditunggu 3 detik, terus selesai. Ya. Terus reset channelnya di apa namanya? Dikasih value dari struct result. Ya, struct result tadi kan ada dua field ya, ada data sama error. Errornya nil, datanya adalah selesai. Terus dimasukin ke variabel result. Terus channelnya dimasukin dari result, tapi ngesainnya bukan gini ya teman-teman ya, bukan gini ya. Karena dia adalah sebuah channel, dia harus diasainnya kayak gini. Nah, ini. Jadi intinya dimasukin si result channel, dimasukin dari result, dimasukin ke sini, gitu, dikiriin apa ya? Dimasukin dari kiri gitu. Ini adalah yang mau dimasukin, ini yang mau dikeluarin gitu. Oke. Terus setelah kita keluarin si result channel ini ya, dia akan lanjut melakukan tugas lainnya. Nah, terus selanjutnya, nah nih menerima hasil dari channel dan memanggil callback. Nah, jadi gini, ini result ini adalah sebuah tipe data, sebuah variabel dengan tipe data result. Karena apa? Karena kita ngambil dari channel result channel. Ya, jadi ini adalah sebuah callback. Ketika kita apa namanya? Ini kan kita masukin ke channel. Nah, channelnya nunggu dulu sampai 3 detik, gitu kan? Nunggu dulu sampai 3 detik. Setelah itu dia akan dikirim ke channel. Ketika udah selesai datanya ketika udah selesai 3 detik, dia akan dikirim ke channel. Channelnya baru bisa dimasukin ke apa namanya? Ke variabel result. Makanya kayak gini juga, gitu kan? Kalau misalkan cuma kayak gini, jadinya apa? Jadinya cuma channelnya doang yang balikin, padahal kita pengen ngambil datanya kan, ya harus intinya di apa ya, di parsing dulu lah. Nah, di parsing dari channel result. Nah, hasilnya doang jadi resultnya doang. Terus kita cek apakah resultnya ada error. Kalau nggak ada, ya udah lanjut ke sini. Hasil tugas asinkronus adalah result data, jadi sukses gitu ya. Selesai. Gitu. Oke, kita coba aja ya, biar nggak bingung. Nah, dia akan nunggu 3 detik dulu, baru selesai. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi
misalkan ini udah ketiga gitu kan, dia akan sampai ketiga langsung selesai harusnya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Ini kalau misalkan satu, bisa nggak? Tik, nunggu 3 detik, baru selesai. Nah, gitu teman-teman. Oke, paham ya? Jadi, apa namanya? Ini, dia akan ditunggu dulu 3 detik. Meskipun ini cuma satu, dia akan nunggu dulu. 1, 2, 3, baru selesai. Gitu. Kalau 5 detik berarti 5 harus diselesain. Tapi ini udah selesai sebenarnya teman-teman. Udah selesai si tas asinkronus, cuma ngeluarinya setelah ini selesai. Paham nggak? Gitu. Jadi nilai callback-nya akan dikeluarin setelah ini selesai, baru apa namanya nggak usah nunggu gitu. Oke oke. Gitu teman-teman. Ada yang masih bingung? Pasti bingungnya di channel ini sih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang channel, gimana caranya pakai channel. Ada max, nanti ada max lock, ada max unlock gitu. Kita akan belajar itu juga. Ada yang mau tanyain dulu? Oke. Belum ada ya materinya, nggak apa-apa. Kita akan masuk materi tentang struct dulu gitu, pakai yang modul dari sini ya. Ada nggak nih? Nah ini ada array, ada slice array dan map array. Hmm. Hmm. Ya ada ya, nggak ada yang nanya ya. Oke, berarti janji saya udah saya tepatin ya untuk si asinkronus ini. Ada yang tanya lagi? Siapa? Kak, mau nanya Oke, Kak. boleh. Silakan. Kalau yang struct itu kayak misalnya itu buat ngedefinisiin dia jenisnya apa, kayak string boolean atau apa gitu ya? Iya, jadi ini tuh kita apa ya mendefinisikan suatu tipe data baru dan di dalamnya ada field-fieldnya. Misalkan kayak gini. eh kita pengen bikin, kita udah membuat tabel user, misalkan gitu ya. Nah, untuk merepresentasikan suatu tabel user ini ke dalam suatu variabel, kita kan nggak mungkin satu persatu gitu kan. Kita bikin variabel nama sendiri, alamat sendiri, nomor HP sendiri gitu kan. Nah, biasanya kita wrap, kita bungkus ke dalam suatu struct gitu Mas Reza. Jadi kita bungkus dulu pakai suatu tipe data struct, kita masukin ke dalamnya, ke dalam suatu struct tadi, kolom-kolom yang kita butuhkan, misalkan nama, email, alamat, nomor HP, jenis kelamin, IPK, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, nanti ketika kita pengen manggil si user ini, ya udah kita tinggal ngambil satu apa namanya satu entitasnya aja gitu, satu struct aja gitu, nggak usah banyak variabelnya gitu Mas Reza. Oh, oke. Itu tapi biasanya kalau struct itu disimpannya di mana, Mas? Simpen apa tuh? Kayak misalkan ntar kayak misalnya MVC dia ada di pecah-pecahnya. Nah, itu biasanya ditaruh di mana? Di itu macam-macam sih, tergantung kebutuhan struct-nya sebagai apa. Kadang kita butuh struct sebagai apa ya, representasi dari suatu tabel. Kadang kita juga butuh si struct ini sebagai suatu apa ya, dependency injection gitu. Bisa misalnya pernah dengar itu enggak ya teman-teman? Takutnya bingung gitu. Kan kayak gini. Di sini harusnya ada di tempat saya. Mana ya? Di webku yang lain deh. Nah, misalkan ini ya, movie app ini ya. Nah, di movie app ini, aku mendefinisikan suatu struct itu di entity biasanya. Nah, di entity di sini adalah sebuah representasi dari suatu tabel. Nah, ada type genre, dia adalah sebuah struct dari Goro model. Nah, Goro model ini ada ID, ada create add, ada update add, ada delete add gitu kan. Nah, di sini misalkan ada review gitu,
ada user ID-nya, ada movie ID, review, string, rate, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah representasi dari suatu tabel. Ini salah satu fungsi dari struct. Ada lagi si struct ini sebagai dependency injection kayak gini misalkan. Di mana ya? Nah, ini. Jadi aku punya struct repository ya. Dia membutuhkan parameter dia mempunyai field DB dengan tipe data column DB. Terus nanti dia akan dimasukin ke sebuah function. Nah, ini nanti teman-teman bingung takutnya. Nah, kita belum sampai API tapi nggak apa-apa. Terus aku bikin sebagai pointer, dia butuh DB, terus nanti si repository ini, si struct ini, dia akan mendapatkan data DB tadi dari function ini, gitu. Nah, nanti semua function yang dia diinjek dari si repository ini tadi, dia akan menggunakan database yang sama. Bingung kan? Ya udah, gitu. Nanti kita akan belajar ini juga. Gitu. Oke, makasih Mas. Oke. Ada lagi yang lain? Tapi struct itu nanti kita akan bahas sih. Ini juga ada service, ada repository gitu kan. Teman-teman nanti akan belajar ini juga. Nanti aku ajarin gimana caranya bikin suatu endpoint yang baik dan benar ya. Kebanyakan itu kalau bikin endpoint itu asal-asalan teman-teman. Kurang rapi lah apalah gitu kan. Nah nanti kita akan belajar nih. Oke. Tapi menurut saya ya, rapi menurut saya mungkin beda untuk orang lain. Tapi ya bisa aja. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyain? Kita lanjut dulu ke array. Kita akan nyicil dulu materinya. Kita akan combine dengan si punyanya si Mas Noval Agung. Array, mana array? Nah ini dia array. Mana array? Ini array. Oke. Array adalah kumpulan data bertipe sama. Yang disimpan ke dalam suatu variabel. Array memiliki kapasitas yang nilainya ditentukan pada saat pembulatan. Menjadikan elemen atau data yang disimpan di array tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi yang sudah dialokasikan. Jadi array, ketika kita membuat suatu array, kita udah harus tahu apa namanya jumlahnya berapa. Kita mau naruh data ke situ, gitu. Misalkan 5, ya udah kita nggak boleh lebih dari 5. Kalau 4 ya udah 4 aja. Biasanya kalau misalkan kita melebihi atau kurang dari jumlah yang udah kita definisiin, kalau kurang nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan melebihi biasanya ada error. Teman-teman pernah tahu errornya ini, index out of bound dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu karena teman-teman melakukan kesalahan. Teman-teman udah tahu arraynya jumlahnya 5, teman-teman nginsertnya 10 gitu kan. Nah, itu akan error seperti itu teman-teman. Oke. Gitu. Index out of bound biasanya errornya. Error index out of bounds. Nah, ini. The error message index out of bound, index means 1 for bounds 0,0 is in out system usually mean that you are trying to access an index of an empty list of or array. Jadi dia keluar dari range of list-nya. Misalkan harusnya udah dikasih 4, tapi teman-teman ngakses indeksnya ke 5 gitu kan nggak boleh. Atau ke 6, 7, dan seterusnya gitu. Jadi array harus sesuai ya, jumlahnya berapa, yang mau diakses nomor berapa gitu. Default nilai tiap elemen array pada awalnya tergantung dari tipe datanya. Jika integer, maka zero value-nya adalah 0. Jika boolean, maka false, dan seterusnya. Oke. Setiap elemen array memiliki indeks berupa angka yang merepresentasikan posisi urutan elemen tersebut. Indeks array dimulai dari 0. Sama ya, untuk bahasa pemrograman yang lain juga kebanyakan dari 0. Gitu kan. Digulang juga sama teman-teman. Untuk memulai suatu indeks array, dia dimulai dari 0. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Var names. Array of string dengan jumlah indeksnya adalah 4. Jadi dia akan dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kenapa 4 enggak? Karena dia jumlahnya 5 kalau sampai 4 gitu. Kalau dipaksa, coba aja. Kita coba ya. Kita akan bikin array. Main.go. Kita bikin PKGM dulu teman-teman. PKGM. Oke.
Terus habis itu kita bikin array names-nya string, gitu kan. So Inggris banget Mas Helmi ya, gitu nyebutnya. Kalau mau string gitu ya boleh. Ya, names misalkan apa tuh? Trafalgar. Ini orang-orang apa ini? Wih, si paling One Piece. Kok One Piece? Siapa itu One Piece? Maksudnya kenapa One Piece? Aku nggak nonton guys. Sorry, bisa tolong jelaskan ke saya One Piece. Yang bagian mana yang One Piece? Yang Trafalgar ini? Atau yang mana? Oh namanya Trafalgar. Di Waterloo. Emang ini One Piece ya? Enggak deh. Oh iya One Piece. Oh. Kapten sekaligus dokter bajak laut jantung. Dokter bajak laut jantung. Dokter jantung bajak laut gitu ya maksudnya. Merupakan salah satu bajak laut Turki yang dibeli oleh Arab. Oh ini. Nggak tahu sih teman-teman. Nggak pernah nonton One Piece. Trafalgar the Water. Aku sebenarnya pengen sih nonton One Piece. Tapi nggak tahu ya. Suka apa ya? Kayak belum nemu sukanya gitu loh. Pengen sih. Kayak aku nggak FOMO sih. Tapi kayak teman-teman pada nonton One Piece. Saya nonton One Piece gitu kan. Nggak. Nggak dari dulu nggak suka sih. Nggak tahu. Mungkin belum aja sih. Alright. And that go. Nah nih, Trafalgar the Waterloo. Itu area kedua apakah? Area kedua. Mana tuh? Nggak jadi. Oke. Nah, nah di sini teman-teman kita dihapusin. Nah, kita bikin suatu array of string dengan jumlah indeksnya adalah 4, gitu kan. Terus kita masukin ke nilai keempat-empatnya. Terus kita panggil ke bawah gitu kan. Ada namanya nanti dari Trafalgar the Waterloo. Ini yang di One Piece ya. Misalkan kita tambahin nih. Kita kan indeksnya 4 ya. Kita paksain sampai 4 gitu kan. Adalah seorang karakter di One Piece. Nah, dia akan marah-marah nih si golangnya. Invalid argument index out of bound. Nah, yang seperti saya ceritakan teman-teman. Jadi dia akan keluar dari zona indeksnya karena bukan zona nyaman ya teman-teman ya. Kalau zona nyaman 420. Indeks 4 out of bound karena dia cuma butuhnya 0 sampai 3, tapi kenapa dikasih 4 gitu kan. Kalau dikasih 4 ya harusnya 5 gitu teman-teman. Ya gini. Ini teman-teman. Nah, baru bisa. Tapi kalau misalkan kita paksain ya bisa nggak? Array main.go len 12 row 8 gitu kan misalkan invalid argument index 4 out of bound. Jadi ya nggak boleh teman-teman. Marah-marah dia. Kalau 5 bisa. Kalau misalkan Mas kalau misalkan indeksnya tetap 4 cuma yang launya aku hapus gitu. Bisa nggak? Bisa aja. Nah, tapi nanti jadi itu string kosong teman-teman. Trafalgar the Water gitu. Karena launya hilang. Tapi bisa. Karena apa? Karena string kan tipe data string itu nilai apa namanya? Nilai defaultnya apa? String kosong kan? Ya udah. Jadi kalau misalkan nggak arraynya nggak ada isinya ya udah kosong gitu. Tergantung tipe datanya teman-teman. Kalau integer ya 0 gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi array string aman. Jadi kalau karena dia adalah sebuah array ya, dia tipe datanya harus sama teman-teman. Misalkan string ya string semua, jangan sampai misalkan ada integer di dalamnya gitu kan. Nah, kita belum compile aja udah dimarahin nih. Cannot use for untyped integer constant as string value in assignment. Jadi dia nggak boleh. Marah-marah dia. Oh. Jadi harus string. Kalau misalkan mau boolean gitu, false bisa nggak? Nggak bisa juga, gitu kan. Cannot use false untyped table constant as string, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kasih gini, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya.
Nyoba-nyoba aja sih. Bisa teman-teman. Terus ternyata nggak bisa teman-teman. Tak kira bisa. Ya nggak bisa. Type is not an expression. Jadi karena dia bukan apa namanya tipe data gitu kan, nggak bisa, nggak boleh teman-teman. Oke, jadi gitu. Array itu tipe datanya harus sama. Kalau string string semua, kalau integer integer semua, boolean boolean semua gitu kan. Bedanya itu string. Ya string array gitu. Kita lanjut dulu ya. Paling 5 sampai 10 menit. Paling sampai ini ya. Karena tadi aku telat 20 menit teman-teman. Jadi aku minta maaf. Atau gini aja deh. eh Mungkin tanya jawab aja ya. Karena kita belum ada materinya. Kita akan tanya jawab dulu. Kalau mau lanjut, soalnya nggak ada materinya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau lanjut. Sama kan. Kita lanjut aja nih. Kalau saya tanya jawab nanti takutnya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau tanya silahkan ya. Langsung aja tanya tik-tik atau boleh langsung ngobrol aja. Biar nggak sepi guys. Lanjut ya, variable names dideklarasikan sebagai array of string dengan alokasi elemen 4 slot ya. Cara mengisi slot elemen array bisa melihat kode di atas, yaitu dengan langsung mengakses elemen menggunakan indeks dan mengisinya gitu. Mas bisa nggak ketika mau ngisi langsung ke sini, nggak usah diassign kayak gini, bisa nggak? Bisa. Gini teman-teman caranya. Mau tahu caranya? Gini caranya. Ada yang tahu itu apa? Trafalgar bisa gini. D water law kok nggak bisa sih? Saya gini bisa kayak gini. Apa sih ini? Ntar kita cek ya. Aku lupa juga teman-teman. Nah gini teman-teman. Tapi kok nggak bisa ya? Expected titik 2. Oh, gini teman-teman. Nah, ini karena ketika kita pakai var ya, kita cuma ngasih tahu tipe datanya, tapi belum assign. Kalau mau assign tinggal dikasih sama dengan. Kalau nggak mau kasih sama dengan, var-nya dihapus, kasih titik 2, gini selesai. Karena kita ngasih assign, bukan bukan apa namanya, bukan mendeklarasikan variabel kan, gitu. Sekaligus kesannya harus kayak gini. Gini teman-teman, untuk cara ngesign langsung ke variabelnya. Gitu. Terus ada function-function yang teman-teman perlu tahu juga untuk ngitung apa namanya, berapa panjang dari suatu array atau slice atau apa ya, pokoknya tipe data yang dia butuh banyak gitu kan. Kita bisa pakai len. Jumlah dari jumlah array names adalah len names. Nah, gitu teman-teman. Kita bisa pakai len ini. Len function, built-in function return the length of v. Ya, v ini adalah sebuah type. According to its type, misalkan array atau sebuah ini nih. Array, the number of element in v, pointer to array, the number of element in v, pointer gitu kan, slice, string bisa teman-teman. Nah, ini aku mau nanya nih, kenapa string bisa? Ada yang mau jawab? Kenapa string adalah sebuah array? Kenapa? Ada yang tahu? Ini logika pemrograman loh. Ini konsep dasar pemrograman loh. Semuanya sama loh. Di semua bahasa pemrograman. Kenapa string adalah sebuah array? Ada yang tahu?
Maksudnya kayak ABCD gitu, Kak. Itu kan yang dicontoh 0123, tapi diganti jadi ABC gitu maksudnya, Kak. Bukan. Misalkan aku punya gini. Nama. Bisa nggak aku kayak gini? Kira-kira jumlahnya berapa? Ini aja deh. Jumlahnya kan 18. Kenapa jumlahnya 18? Kenapa si nama ini bisa aku kasih len? Padahal dia adalah sebuah string. Dia bukan array. Nah, string nih. Bukan array, bukan slice, ya. Dia cuma string. Tapi kenapa aku bisa ngasih len dan kenapa aku bisa ngelooping juga? Karena kalau array kan berarti otomatis bisa di-looping kan, teman-teman. Ya nggak? Nah, ini logika nih, konsep dasar pemrograman nih. Ayo. Ada yang penasaran nggak? Kenapa array bisa di-looping? Array bisa di-looping, string juga bisa di-looping. Terus apa namanya? Kenapa kita bisa ngasih apa namanya? Fungsi len ini atau ngitung jumlah dari sebuah string atau sebuah array atau sebuah slice? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini konsep dasar pemrograman. Semua bahasa pemrograman bisa seperti ini. Bahkan SQL juga bisa, PHP bisa, JavaScript bisa, apa namanya, Golang bisa, Java bisa, Python bisa. Ayo, apa nih? Kalau nggak tahu, wah kebangetan sih. Nggak bercanda. Apa? Kenapa nih? Ada yang penasaran nggak? Wah, kok baru tahu ya, gitu kan? Byte. Kenapa dengan byte? Apa itu byte maksudnya? Kumpulan byte. Bukan, masih kurang. Karena berhubungan dengan urutan tetangga, enggak. Hampir mendekati mastery, tapi bukan byte. Terlalu seru sih kalau byte. Nonton satu bukan. Menyerah, tit. Oke, ada indeksnya. Ya, pasti ada indeksnya. Kita kemarin kan bisa gini kan? Nama 0 kan? Nah, kenapa kok bisa nama 0? Ini kalau aku jadiin string, nama 0-nya kan jadinya H doang kan? Nah, kenapa dia bisa diambil indeksnya? Padahal dia bukan array. Dia adalah string. Bisa di looping, bisa dikasih len, bisa diambil per indeksnya. Byte itu masuk indeksnya, ya. Kumpulan indeks masih, ya, menyimpan, ya benar. Tapi lebih benernya kayak gini Mas Tri. Kita tahu kan satu huruf itu sebuah tipe data, ya nggak sih? Ya kan? Satu huruf itu adalah sebuah tipe data. Dia tipe datanya adalah karakter, char. Ya, biasanya itu adalah sebuah char atau sebuah karakter, betul. Nah, ini char adalah sebuah byte. Ya, kalau byte kejauhan Mas. Mas Tri. Biasanya saya nyebutnya ke char aja, kayak karakter gitu. Jadi karena si string ini adalah sebuah kalimat atau sebuah kata gitu kan. Berarti dia adalah sebuah kumpulan dari karakter. Ya nggak sih? Kumpulan dari byte tadi. Gitu. Kalau byte kan kejauhan kan. Dia harus di-convert dulu. Makanya kalau biasanya karakter atau char. Jadi karena dia adalah sebuah kumpulan dari char, kita bisa tahu line-nya berapa, kita bisa looping tiap charnya kayak gitu kan. Jadi yang di looping sebenarnya karakternya, teman-teman. Byte-nya tadi, kumpulan byte-nya tadi gitu. Tapi kalau di Golang kan nggak ada karakter Mas Tri. Jadi kita nyebutnya byte gitu. Tapi kalau untuk konsep dasarnya kita nyebutnya adalah string ini adalah sebuah array of karakter atau array of byte gitu. Oke? Gitu teman-teman. Jadi kenapa kita bisa ngelooping si nama ini
Kenapa kita bisa ngambil per indeksnya? Kenapa kita bisa apa ya? Ngehitung jumlah dari satu string ya karena itu adalah sebuah kumpulan. Dia sebenarnya array juga, array of apa? Array of karakter atau array of byte. Gitu teman-teman. Ada yang bilang oh gitu. Ya, pasti ada yang gitu. Tapi kalau nggak ada wah kebangetan. Enggak ya. Canda-canda. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Nah ini teman-teman kalau di Golang dia bisa deklarasi atau nge-assign value ke secara horizontal maupun vertikal. Bedanya apa? Sama aja. Bedanya kalau misalkan pakai horizontal dia yang terakhir nggak pakai koma. Tapi kalau vertikal yang terakhir pasti pakai koma gitu. Cuma buat ngerapiin aja. Oke oke. Ini gaya ya sama bebas mau gayanya gimana. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar ya, horizontal atau vertikal. Nggak ada serong kanan, serong kiri, main serong wah, nggak ada ya, gitu. Oke. Oke. Karena udah jam 9 lebih, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain dulu. Itu saya hapus dulu ya. Eh, oke. Sip. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Silahkan. Mungkin setiap hari nanti akan saya apa namanya follow up ke Mas Halim sama Mas Deo setelah kita kayak gini. Jadi biar langsung diupload gitu ya teman-teman ya. Gitu. Atau enggak teman-teman langsung aja ke grup. Mas, tolong materi yang semalam langsung diupload gitu. Karena saya pengen belajar, saya pengen pinter gitu. Biar nggak bego kayak Mas Helmi gitu. Enggak ya bercanda teman-teman. Biar nggak terlalu serius aja. Oke. Setir Anda. Gak ada nih yang mau nanya nih. Waduh, ya udah. Ya udah kalau gitu mungkin aku akhiri dulu. Kalau misalkan benar-benar nggak mau tanya, ada yang bertanya. Nanti kalau misalkan mau bertanya silahkan di grup ya, dimanfaatin grupnya buat belajar. Kamu nanya bagaimana cara melakukan sesuatu secara asinkronus tanpa menunggu di kolang. Iya, tadi pakai pakai GoRutin, Mas Fikram. Nanti kita bahas itu PDW awal-awal. Ya, pakai GoRutin tadi Mas, pakai ini. Nanti Mas Adit bisa cek di rekamannya juga. Nih, pakai ini Mas. Gitu. Jadi kita bikin, tapi ini yang pakai callback ya. Kalau yang nggak pakai callback tinggal go asing, go tas asing. Pakai ini doang, go doang ini. Nggak usah nunggu, nggak usah nunggu ya. Biasanya kalau nunggu-nunggu gitu biasanya jadi nggak jadi wacana doang. Nah, makanya kalau mau pakai wacana pakai go ini ya. Biasanya gitu. Gitu Mas Adit, masih bingung nggak? Nanti belajar aja, cari aja Mas tutorial gurutin di Golang gitu. Asinkronus. Penting juga teman-teman. Nanti teman-teman juga bakal sering pakai. Karena teman-teman akan misalkan teman-teman berurusan dengan banyak data gitu kan. 1 juta, 2 juta, bahkan 1 miliar data gitu kan. Kalau teman-teman nggak pakai asinkronus atau nggak pakai coroutine, teman-teman akan bunuh diri. Gitu. Fun fact-nya kemarin, teman-teman pernah insertin data ke database? Pasti pernah ya. Pernah tahu data wilayah Indonesia jumlahnya berapa?
Tapi ini cuma kabupaten ya. Kan ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan gitu kan. Nah, itu kemarin aku itu bikin SQL-nya pakai Excel itu sekitar 100.000 sekian gitu ya. Kalau pakai SQL, bener-bener pakai SQL, aku bikin migration dan lain sebagainya, itu aku 10 menit untuk nginputin ke database. Dan itu Postgre. Ya. Karena kelamaan, aku males lama gitu kan, pakai SQL, aku nunggu dulu gitu kan, ketika nanti ada migration baru harus nunggu gitu kan. Akhirnya aku bikin si script seeder gitu. Kalau di Laravel pakainya seeder ya. Nah, ini aku bikin script seeder pakai Golang sendiri gitu kan. Di mana pakai goroutine gitu teman-teman. Jadi pakai goroutine untuk ngegoroutine-nya insert ke database gitu kan. Insert ke database dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dia akan nge-looping sejumlah dengan data yang ada di Excel, misalkan 100.000 sekian tadi, dan itu eh cuma aku nunggu cuma 1 sampai 3 detik teman-teman untuk nginsert 100.000 data. Bayangin coba. Bayangin bandingin antara 10 menit dengan 3 detik itu berapa ratus persen kecepatannya. Kalau teman-teman nggak percaya, mungkin besok Rabu aku demoin deh. Bisa teman-teman. Nanti kita bandingin antara kekuatan goroutine ini dengan kekuatan SQL. Teman-teman pasti akan amazed. Mungkin gitu sih. Itu aku akan apa ya? Nampilin teman-teman kenapa pentingnya si goroutine ini. Itu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Misal scraping data pakai Golang itu asing juga nggak? Scraping gimana tuh maksudnya? Mau itu ya, ngambil data HTML gitu ya atau gimana? Scraping web. Aku nggak tahu nih konteksnya Mas Aldi gimana. Ya, misal data web Tokped. Data web Tokped ya. Oh, bisa sih pakai asing juga. Bisa. Karena misalkan teman-teman Mas Aldi pengen dapetin data itu ya. Mau bikin script flash sale pasti. Yakin aku. Ya kan, mau ngambil data transaksi flash sale yang ada di Tokped, terus nanti ngambil tokennya gitu kan. Terus nanti bisa langsung check out gitu kan. Bikin script gitu kan. Bisa Mas. Aman-aman. Ada juga temanku yang bikin kok aman. Tapi dia bikinnya buat itu, buat voucher gitu sih. Jadi voucher yang ada di Dana gitu kan, voucher pulsa gitu. Wah, ini mungkin bisa ditiru teman-teman. Tapi jangan ya jahat ya. Jadi dia ngambilin voucher Dana, misalkan, tapi dia kan voucher Dana kan dia harus daftar dulu, daftar baru gitu kan. Tapi ini jangan direkod ya teman-teman. Bentar, aku itu dulu. Kita selesai dulu ya. Nanti kita akan ngobrol dari abis dari ini. Takut terdokumentasi teman-teman. Kita stop dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.